Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Lupain deh soal YouTube yang penuh sensor ataupun algoritma yang ramah anak dan juga konten yang diatur rapi ya. Dulu teman-teman ada satu tempat tuh di internet di mana kebenaran tampil tuh tanpa filter. Nah seringkali kebenaran juga sangat mengerikan. Inilah LiveLeak, situs yang melihat apapun yang gak berani ditampilkan di televisi, mulai dari rekaman perang, kecelakaan aneh, sampai konspirasi yang bikin bulu kuduk berinding. Dan di video kali ini kita akan masuk ke arsip lama internet dan juga membahas hal-hal yang paling gelap serta aneh yang pernah viral di LiveLeak. Sudah penasaran? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. I Met a Friend on the Mountain. Tahun 2013 lalu, internet pernah dibuat heboh tuh sama sebuah video berjudul I Met a Friend on the Mountain. Wait for it ya teman-teman. Bukan di YouTube ataupun platform normal lainnya ya. Tapi video ini rame banget di situs LiveLeak yang kontroversial. Durasi videonya cuma kurang dari 1 menit ya. Tapi jelas cukup buat bikin ribuan orang merinding. Jadi di videonya ada wanita yang lagi hiking tuh. Nah, tapi ternyata video itu direkam sama pemilik channel yaitu Gord Evans ya. Masalahnya mereka tuh nggak saling kenal sama sekali, alias dia ngevideoin orang ini diam-diam teman-teman. Makanya waktu videonya tuh viral, orang-orang langsung pada marah dan juga panik tuh. Bahkan ada ratusan orang yang tinggal di daerah sana ngelaporin kejadian ini kepada polisi. Alasannya mereka takut soalnya kalau Evans ini lagi mungkin tuh mencari mangsa untuk berbuat jahat ya. Dan alasan itu memang kuat banget guys. Gue juga pasti bakalan marah lah kalau di videoin orang diem-diem. Apalagi yang nge-videoin tuh orangnya ketawa-ketawa sambil pakai topeng. Ya cuma masalahnya di sini nih teman-teman. Ternyata Gord Evans adalah seorang mekanik yang memang suka membuat video aneh untuk internet. Dan menurut dia video ini tuh cuma buat lucu-lucuan saja. Namun kalau dari sisi cewek yang direkam, dia tuh trauma banget dan juga takut tuh sampai-sampai gak berani lagi buat hiking ya. Tapi masalahnya nggak ada kejahatan yang dilakukan sama si Evans. Dia cuma bener-bener iseng yang membuatnya tidak dihukum apa-apa. Bahkan waktu orang-orang minta hapus videonya, dia malah bilang tuh kalau mereka tuh semua harus nonton video lainnya supaya mengerti gaya humornya. Dan yang lebih gilanya lagi, LiveLeak tuh malah mendukung Evans habis-habisan guys. Dibandingkan konten lain di LiveLeak, video Evan dianggap biasa saja. Ya tetap aja sih, waktu itu belum ada peraturan merekam orang sembarangan ya. Mungkin kalau kejadian sekarang, Evan udah jelas bakalan mendekam di penjara sih guys. Footage perang Irak. Buat yang nggak tahu, dulu LiveLeak ini nggak seheboh itu ya guys. Mereka bukan kayak YouTube yang semua orang tahu lah intinya. Sampai akhirnya situs ini meledak di tahun 2006 karena menyiarkan langsung eksekusi Saddam Hussein. Dari situlah banyak orang yang jadi tahu situs ini dan juga mereka menyebutnya sebagai versi gelapnya YouTube. Alasannya simple sih, apa yang nggak bisa kita upload di YouTube karena terlalu sadis, ya kita bisa tonton semuanya di LiveLeak. Dan salah satu yang paling terkenal adalah video yang diupload oleh para tentara selama perang Irak ya. Iya, untuk pertama kalinya nih dalam sejarah, rekaman perang tuh bisa kita lihat langsung dan juga diupload oleh tentara ataupun warga lokal dari medan perang. Sebelumnya kita cuma bisa ngelihat perang dari TV kan? Jelas itu semua sudah disalin dan juga disensor. Tapi LiveLeak nunjukin 180 derajat yang berbeda teman-teman. Semuanya mentah, brutal dan juga tanpa sensor ya. Ya kalau kalian pikirin itu dampaknya negatif, ternyata dengan adanya rekaman selama kejadian perang itu, dukungan publik terhadap perang pun juga jadi turun drastis. Mungkin orang-orang tuh ngerasa kalau mereka jadi nggak bisa disetir sama TV kali ya. Soalnya apa yang kita lihat di TV kan udah dimodifikasi tuh, baik itu ceritanya ataupun gambarnya. Kecelakaan pabrik Cina. Sebelum ada TikTok ataupun YouTube Shorts, ada satu genre yang cukup diminati sama banyak orang nih teman-teman. Banyak banget orang yang suka ngeliatin kecelakaan pabrik yang ada di Cina. Bukan karena apa-apa, tapi murni karena penasaran aja. Nah, waktu internet tuh sudah bisa diakses sama semua orang, LiveLeak ini muncul dan juga mengubah segalanya.
Website ini jadi tempat orang-orang buat ngumpulin dan juga upload kecelakaan di pabrik Cina, dan anehnya banyak loh penikmatnya. Bahkan beberapa pabrik di sana sampai bikin versi animasinya coba dari kecelakaan-kecelakaannya itu tuh buat dijadikan sebagai video pelatihan para pekerja barunya. Sampai akhirnya tren ini berkurang drastis di tahun 2010 karena Cina mulai ketatin aturan konten di media sosialnya. Dan di peraturan itu tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja yang beredar ya. Akibatnya hampir nggak ada lagi klip yang baru kan? Dashcam Rusia dan meteor Chelyabinsk. Di tahun 2013 pernah ada fenomena yang langka banget tuh teman-teman, dan jadi perbincangan banyak orang di internet ya. Kebetulan video itu viral di live leak di mana ada rekaman meteorit yang jatuh ke bumi. Dan kejadiannya ada di kota Siberia yang bernama Chelyabinsk ya. Awalnya cuma cahaya putih doang tuh di langit. Tapi semakin lama kok semakin terang, dan juga bahkan lebih terang daripada matahari ya. Nah, tahu nggak kenapa bisa seterang itu? Ternyata itu adalah meteor terbesar dalam 100 tahun terakhir. Makanya dalam beberapa detik batu luar angkasa itu terbakar di atmosfer dan meledaklah teman-teman. Ledakannya katanya sih punya energi besar, di mana bahkan shockwave-nya tuh dirasain sama banyak orang di sana ya. Ya, seenggaknya ada ribuan bangunan rusak dan juga 1.500 orang mengalami luka-luka ya guys. Mayat berkedip. Berikutnya ada sebuah video turis yang sempat viral di mana ditunjukkan tuh mumi dari Santa Innocencia yang kelihatan berkedip teman-teman. Menurut legenda, Santa Innocencia itu adalah seorang gadis yang hidup sekitar 300 tahun yang lalu, di mana ayahnya tuh melarang dia menjadi seorang Katolik. Tapi dia tetap kabur dan juga berteman dengan seorang biarawati, di mana akhirnya mengambil komuni pertama secara diam-diam. Nah, waktu akhirnya pulang ke rumah, sang ayah dikabarkan tuh dan juga membuatnya meninggal dunia. Ya, karena cerita legenda ini, tubuhnya kemudian dibawa tuh ke Katedral Guadalajara dan diawetkan dengan lilin serta disimpan di balik kaca. Sampai akhirnya di musim panas 2012 ada turis yang merekam mumi ini. Ya, awalnya sih rekamannya biasa aja tuh teman-teman, tapi tiba-tiba aja mumi itu kelihatan berkedip kan. Dia sempat ngeliat ke arah kamera sebelum akhirnya nutup lagi. Nah, rekaman ini awalnya tuh muncul di live leak, lalu baru diupload ulang sama banyak orang ke YouTube ya. Cuma banyak yang punya tanggapan berbeda sebenarnya guys. Ada yang bilang itu adalah mukjizat, ada juga yang bilang itu adalah tipuan kamera, dan ada juga yang nyindir kayak begini nih. Aneh banget, pas kedip kok videonya jadi blur gitu sih. Ya, kalau dilihat detailnya memang ada sih momen dimana kualitas gambarnya tuh turun, dan itulah yang bikin banyak orang yakin kalau ini cuma hasil editan. Begitu, masalahnya nggak ada konfirmasi resmi juga kan dari pihak gereja. Apakah kejadian itu beneran atau cuma akal-akalan orang yang kepengen viral ya? Wabah badut 2016. Kalian semua sadar kan kalau di tahun 2016 tuh pernah ada satu wabah yang akhirnya bikin kita tuh nggak bisa ngebedain mana yang asli dan juga mana yang palsu. Kalau kalian ingat waktu itu, semua orang membahas tentang badut mengerikan. Banyak orang yang bikin momen ini jadi ajang prank gitu teman-teman. Dan kalian tahu nggak siapa biang keroknya? Nah, ternyata live leak lah yang jadi salah satu tempat utama penyebaran video-video itu. Mungkin karena kesannya websitenya itu versi gelapnya YouTube, banyak orang yang akhirnya menganggap kalau badut di video-video ini bener-bener ngelakuin tindakan kriminal. Padahal aslinya mah kagak sama sekali. Meskipun kelihatan kayak tren prank konyol, tapi sepanjang tahun 2016 itu ada 12 penangkapan terkait kasus badut tersebut teman-teman. Dimana bahkan ada satu orang tewas dalam insiden penusukan, yang mana dipicu juga oleh kemunculan creepy clown ya. Dan tahu nggak lebih parahnya lagi apa? Sempet ada gosip bakal terjadi kiamat badut loh. Gosip itu muncul menjelang Halloween pada tahun 2016 guys. Katanya bakal ada ratusan badut yang bakal turun ke jalanan dan juga ngelakuin aksi-aksi kejam. Ya, meskipun cuma gosip, tapi pada waktu itu banyak orang yang ketakutan sih. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.